Nama saya Novila Nasari, NPM 181600090. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian materi pembelajaran. Materi pembelajaran secara garis besar adalah pengetahuan, sikap, keterampilan yang harus dimiliki oleh peserta didik dalam proses pembelajaran yang sesuai dengan standar kompetensi yang telah ditetapkan. Menurut National Center for Vocation Education Research (LPD), ada 3 pengertian materi pembelajaran, yaitu 1. Materi pembelajaran merupakan informasi, alat, teks yang diperlukan guru atau instruktur dalam proses perencanaan dan penelaahan implementasi pembelajaran. Yang kedua, materi pembelajaran adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Yang ketiga, materi pembelajaran adalah seperangkat substansi pembelajaran yang disusun sistematis yang menampilkan sosok utuh dari kompetensi yang akan dikuasai siswa di dalam proses pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Dian Mahera, NPM 18160102. Di sini saya akan membacakan slide 5 dan slide 6. Slide 5, jenis-jenis materi pelajaran. Yang pertama, fakta. Yang kedua, konsep. Yang ketiga, prinsip. Yang keempat, prosedur. Yang kelima, sikap atau nilai. Pembahasan mengenai jenis-jenis materi pelajaran. Yang pertama yaitu fakta. Fakta merupakan semua hal yang berwujud kenyataan dan kebenaran. Sebagai contohnya yaitu objek, peristiwa, lambang, nama tempat, dan lain sebagainya. Contoh fakta yaitu lambang bendera Indonesia berwarna merah putih. Yang menjadi ikon terkenal Provinsi Lampung adalah Sigar, Gajah, dan Krakatau. Yang kedua yaitu konsep. Konsep merupakan segala sesuatu atau semua yang berwujud pengertian-pengertian baru yang bisa timbul sebagai hasil pemikiran. Lalu yang ketiga yaitu prinsip. Prinsip merupakan hal-hal pokok dan mempunyai posisi terpenting. Yang keempat, prosedur. Prosedur adalah langkah-langkah yang tersusun secara sistematis dalam melakukan sebuah aktivitas dan kronologi suatu sistem. Lalu yang kelima, nilai atau sikap merupakan hasil belajar aspek sikap. Lalu selanjutnya slide 6, membahas mengenai prinsip-prinsip penentuan materi pelajaran. Ada 3, yaitu yang pertama relevansi atau kesesuaian, yang kedua konsistensi atau keajegan, yang ketiga adekuensi atau kecukupan. Yang pertama yaitu relevansi. Relevansi merupakan sesuatu yang mempunyai kecocokan atau kesesuaian. Jadi materi pembelajaran harus relevan dengan pencapaian standar kompetensi dan kemampuan dasar. Yang kedua, konsistensi merupakan ketetapan atau kemantapan dalam bertindak. Dan yang terakhir yaitu adekuensi, merupakan materi yang diajarkan harus sesuai dengan atau harus cukup memadai dalam membantu siswa menguasai kompetensi dasar atau KD yang diajarkan. Dalam arti adekuensi ini materi yang disampaikan tidak boleh terlalu sedikit dan juga tidak boleh terlalu banyak. Baiklah, itu saja. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fiona Ferry Putri, NPM 18160151. Di sini saya akan melanjutkan materi. Anak merupakan buah hati ayah dan ibu serta kedudukan anak dalam keluarga adalah sebagai orang yang berperan penting dalam melanjutkan generasi orang tua ayah dan ibu untuk menjadi makhluk ciptaan Tuhan yang berguna bagi agama, keluarga, dan bangsa. Adapun tugas dan kewajiban anak, yang pertama patuh dan taat terhadap perintah dan nasihat orang tua, yang kedua menghormati orang tua, yang ketiga membantu pekerjaan orang tua, yang keempat melaksanakan pendidikan, yang kelima belajar yang rajin agar tercapai cita-cita, yang keenam menaati peraturan sekolah dan pemerintah. Dan banyak lagi tugas serta kewajiban anak kepada orang tua, keluarga, dan negara. Selanjutnya pengertian media pembelajaran. Media secara etimologi berasal dari bahasa Latin yaitu medium yang artinya alat komunikasi,
Sedangkan secara terminologi, media sebagai sesuatu yang membawa atau menyalurkan informasi antara sumber dan penerima seperti film, televisi, radio, alat visual yang diproyeksikan, barang, cetakan, dan lain-lain. Jadi, media pembelajaran merupakan segala sesuatu berupa perantara yang bersifat menyalurkan pesan atau informasi yang merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan siswa sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar. Penggunaan media secara kreatif memungkinkan siswa untuk belajar lebih baik dan dapat meningkatkan hasil belajar sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Selanjutnya ada ragam media pembelajaran di SD atau MI. Yang pertama ada media cetak, media pameran, media audio, gambar bergerak, multimedia, media grafis, dan PowerPoint. Yang selanjutnya slide 10. Pengertian media pembelajaran. Media secara etimologi berasal dari bahasa Latin yaitu medium yang artinya alat komunikasi. Sedangkan secara terminologi, media sebagai sesuatu yang membawa atau menyalurkan informasi antara sumber dan penerima seperti film, televisi, radio, alat visual yang diproyeksikan, barang cetakan, dan lain-lain. Media pembelajaran merupakan segala sesuatu berupa perantara yang bersifat menyalurkan pesan atau informasi yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan siswa sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar. Penggunaan media secara kreatif memungkinkan siswa untuk belajar lebih baik dan dapat meningkatkan hasil belajar sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Selanjutnya slide ke-11, ragam media pembelajaran di SD. Yang pertama itu media cetak, yang kedua media pameran, yang ketiga media audio, yang keempat gambar bergerak atau motion picture, yang kelima multimedia, yang keenam media grafis, yang ketujuh PowerPoint. Nah, selanjutnya slide ke-12, prinsip-prinsip pemilihan media pembelajaran. Itu ada 8. Yang pertama, efektivitas media pembelajaran, taraf berpikir siswa, interaktivitas media pembelajaran, keempat ketersediaan media pembelajaran, yang kelima minat siswa terhadap media pembelajaran, yang keenam kemampuan guru menggunakan media pembelajaran, dan yang ketujuh fleksibilitas kelenturan media pembelajaran, yang terakhir kemauan penggunaan media pembelajaran. Di sini saya Rana Sylvia, NPM 1816-0107. Di sini saya akan menjelaskan materi yaitu tentang kriteria pemilihan media pembelajaran dan juga sumber pembelajaran. Jadi, yang pertama, kriteria pemilihan media pembelajaran. Kriteria pemilihan media harus dikembangkan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, kondisi dan keterbatasan yang ada dengan mengingat kemampuan dan karakteristik media yang bersangkutan. Pada laporan ini, kelompok kami memilih jenis media yaitu multimedia, yang dimana multimedia merupakan suatu media yang dapat menampilkan pengetahuan dalam bentuk atau perpaduan antara format penayangan seperti teks, audio, grafis, video, dan animasi secara serentak. Selanjutnya yaitu kelebihan multimedia. Yang pertama, menarik perhatian siswa untuk mengikuti pembelajaran karena media yang kami pilih ini berbasis animasi yang dimana menyesuaikan dengan kebutuhan siswa. Jadi, di sini nantinya media yang akan kami buat itu harus disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Animasi seperti apa yang akan dibuat dalam video tersebut.
Yang kedua, yaitu menjadi alternatif penyampaian pesan karena di dalamnya terdapat teks, suara, gambar, video, serta animasi-animasi yang menarik. Jadi, hal ini memungkinkan untuk lebih menambah ketertarikan siswa dalam pembelajaran karena menggunakan media yang menarik, yaitu melihat animasi-animasi bergerak dengan model pembelajaran. Lalu yang terakhir yaitu interaktif atau memiliki hubungan timbal balik yang bagus jika digunakan menjadi media pembelajaran. Lalu yang selanjutnya yaitu sumber pembelajaran. Sumber belajar adalah suatu sistem yang terdiri dari sekumpulan bahan atau situasi yang dikumpulkan secara sengaja dan dibuat agar memungkinkan siswa untuk belajar. Sumber belajar juga diartikan sebagai segala jenis media, benda, data, fakta, ide, manusia, dan lain-lain yang dapat mempermudah terjadinya proses belajar bagi siswa. Lalu ada macam-macam sumber belajar. Berdasarkan asal-usulnya, sumber belajar itu terbagi menjadi dua, yaitu sumber belajar yang dirancang atau learning resource by design, yaitu sumber belajar yang memang sengaja dibuat untuk tujuan pembelajaran. Contohnya itu seperti buku pelajaran, modul, program audio, transparansi, dan lain sebagainya yang tujuannya untuk pembelajaran, jadi sudah dirancang. Lalu yang kedua yaitu sumber belajar yang sudah tersedia dan tinggal dimanfaatkan, yaitu sumber belajar yang tidak secara khusus dirancang. Contohnya itu seperti pejabat pemerintah, tenaga ahli, kebun binatang, museum, surat kabar, siaran televisi, dan lain-lain. Nah, maksudnya yaitu sumber belajar yang sudah tersedia dan dimanfaatkan, yang sudah ada dan tinggal kita manfaatkan. Seperti itu. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.